Miris, ya, itu kata pertama yang terlintas. Ketika sebuah negara yang dulu begitu lantang meremehkan, kini justru terlihat terseok-seok di panggung mereka sendiri. Bukan di medan perang, tapi di panggung sepak bola. Lihatlah bagaimana mereka mempromosikan tiketnya sampai mohon-mohon seperti ini. Manchester United datang ke Malaysia ni bukan fans sahaja happy, tetapi ekonomi Malaysia pun sangat happy. Bila kelab besar macam Manchester United datang, bukan setakat stadium je penuh, tapi hotel, restoran dan juga Grab semua naik demand. Confirm lah ramai fans dalam negara dan luar negara datang ke KL, lepas tu mereka nak shopping, mereka nak stay dekat hotel. So memang duit semua akan berputar. Yang paling happy sekali adalah kedai jersey, pakcik-pakcik jual air dekat luar stadium tu tentu rasa happy. Sebab apa? Mereka pun terkena terpias. Inilah dinamakan sebagai ekonomi ripple, disebabkan satu event, industri lain pun dapat manfaat. Tak kisah korang fans MU ke, fans rival ke, Manchester United datang ke Malaysia, ia sangat membantu ekonomi Malaysia. Sebab itulah aku cakap korang kena cepat-cepat dapatkan tiket Manchester United lawan ASEAN All-Star. Tiket on the way nak habis tau. So cepat dapatkan sekarang, 28 Mei nanti kita jumpa dekat Stadium Bukit Jalil. Apakah ini karma? Entahlah. Namun yang pasti, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Itu kata pepatah bijak. 28 Mei mendatang seharusnya jadi momen bersejarah. ASEAN All-Star, satu tim gabungan kebanggaan Asia Tenggara, menantang raksasa dunia, Manchester United. Tapi realitanya, bukan gegap gempita yang menyambut, justru kesunyian yang mencekam. Tiket belum habis, Stadion Bukit Jalil terancam kosong, dan di balik layar, para buzzer mulai panik. Bukan promosi elegan yang dilakukan, tapi justru mengemis. Bayangkan, buzzer yang biasa bersikap jumawa kini berubah jadi pengemis digital. Kata-kata seperti "tolong bantu Malaysia", "beli tiket demi rakyat kecil" berseliweran di media sosial. Mereka tidak lagi jual mimpi, tapi minta dikasihani. Ironisnya, mereka yang dulu mencibir negara tetangga kini memohon belas kasih dari publik yang dulu mereka hina. Apa yang salah? Harapan semula event ini akan jadi tambang emas. Pakcik penjual teh tarik, abang bakso keliling, sampai pemilik hotel kecil, semua berharap dapur mereka kembali ngebul. Tapi kenyataannya bukan untung yang datang, malah ancaman kerugian miliaran ringgit yang menghantui. Ekonomi Malaysia yang sedang megap-megap malah ditambah beban baru dari event yang tak laku. Diskon besar-besaran sudah dilempar, promo sana-sini gencar dilakukan. Bahkan beberapa sumber menyebut ada tiket yang dibagikan cuma-cuma demi menjaga wajah di hadapan dunia. Tapi tetap saja, respon masyarakat lesu. Bukannya bangga, justru banyak yang mempertanyakan, kenapa harus menghamburkan uang demi gengsi di saat dapur rakyat malah dingin? Belum lagi soal internal, banyak pemain ASEAN mundur, entah karena alasan pribadi, kontrak, atau mungkin karena tak percaya lagi pada visi yang kabur. ASEAN All-Star yang seharusnya jadi simbol kekuatan regional malah kehilangan arah, fans kecewa, sponsor bingung, dan Malaysia makin tersudut dalam panggung yang mereka buat sendiri. Inilah bentuk kemunduran yang dibungkus rapi dalam kemasan megah. Panggung yang dibangun demi pencitraan, nyatanya malah membuka aib sendiri. Di saat negara-negara lain fokus membangun kualitas sepak bola dari akar rumput, Malaysia malah sibuk mengejar panggung sesaat yang nyaris tak berpenonton. Tapi jangan salah, narasi mulai digeser. Buzzer kini bicara soal simbol persatuan, pengorbanan demi ASEAN, dan kesempatan langka. Tapi publik tak mudah dibohongi. Mereka tahu ini bukan tentang persatuan. Ini tentang proyek gagal yang berusaha diselamatkan dengan kata-kata manis. Pertanyaannya sekarang, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah panitia yang salah kalkulasi? Atau pemerintah yang terlalu percaya pada gaya, bukan isi? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Karena pada akhirnya, sepak bola bukan cuma soal skor, tapi tentang hati. Dan ketika panggung megah tak lagi mampu menyentuh hati rakyatnya, mungkin sudah saatnya berhenti mengejar ilusi dan mulai membangun dari realita. Oke kawan, sampai jumpa di kabar berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita bola paling tajam hanya di Poin.
Miris? Ya, itu kata pertama yang terlintas. Ketika sebuah negara yang dulu begitu lantang meremehkan, kini justru terlihat terseok-seok di panggung mereka sendiri. Bukan di medan perang, tapi di panggung sepak bola. Lihatlah bagaimana mereka mempromosikan tiketnya sampai mohon-mohon seperti ini. Manchester United datang ke Malaysia ni bukan fans sahaja happy, tetapi ekonomi Malaysia pun sangat happy. Bila kelab besar macam Manchester United datang, bukan setakat stadium je penuh, tapi hotel, restoran dan juga Grab semua naik demand. Confirm lah ramai fans dalam negara dan luar negara datang ke KL, lepas tu mereka nak shopping, mereka nak stay dekat hotel. So memang duit semua akan berputar. Yang paling happy sekali adalah kedai jersey, pakcik-pakcik jual air dekat luar stadium tu tentu rasa happy. Sebab apa? Mereka pun terkena terpias. Inilah dinamakan sebagai ekonomi ripple, disebabkan satu event industri lain pun dapat manfaat. Tak kisah korang fans MU ke fans rival ke, Manchester United datang ke Malaysia, ia sangat membantu ekonomi Malaysia. Sebab itulah aku cakap korang kena cepat-cepat dapatkan tiket Manchester United lawan ASEAN All-Star. Tiket on the way nak habis tau. So cepat dapatkan sekarang. 28 Mei nanti kita jumpa dekat Stadium Bukit Jalil. Apakah ini karma? Entahlah. Namun yang pasti, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Itu kata pepatah bijak.